Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Safira Damayanti, NIM 129. Di sini saya akan menjelaskan teori tentang Ray Edwin Guthrie. Yang pertama, membelokkan kebiasaan. Membelokkan kebiasaan ini dilakukan dengan petunjuk yang menimbulkan perilaku yang tidak diinginkan dan mengalihkan kebiasaan tersebut dengan hal lain. Contohnya, pada seseorang yang memiliki kebiasaan menggigit kuku, kan itu merupakan kebiasaan yang tidak baik, dapat menyebabkan penyakit dan lain-lain. Oleh sebab itu, dengan cara mengunyah permen karet atau sebagainya, itu dapat mengurangi kebiasaan buruk tersebut. Yang kedua, memutuskan kebiasaan. Untuk memutuskan kebiasaan dilakukan dengan mengurangi atau menaikkan batas ambang perilaku tersebut secara berlahan. Contohnya, pada saat sebelumnya itu kebiasaan menggigit kuku. Jika ingin berhenti, harus benar-benar berkomitmen dalam hal tersebut untuk tidak melakukannya lagi. Dengan cara ketika melihat kuku sedikit panjang, maka harus segera mengguntingnya untuk menghindari digigit. Yang ketiga, stimuli yang menghasilkan gerakan. Disebabkan oleh gerakan tubuh setelah satu respon dipicu oleh stimuli eksternal tubuh itu sendiri dan menghasilkan stimulus untuk respon selanjutnya dan seterusnya. Contohnya, pada sekarang kan lagi zamannya TikTok ya, dan segala gerak-gerakannya dan segala kejogetannya di tempat umum sering sekali tempat tersebut menyetel musik yang tidak asing buat warga TikTok. Ketika hal tersebut musik tersebut dinyalakan, maka otomatis orang-orang yang bermain TikTok akan menjoget. Hal itu merupakan contoh dari stimuli yang menghasilkan gerakan. Terima kasih. Itu saja sedikit penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Safira Damayanti, NIM 129. Di sini saya akan memberikan atau menjelaskan sedikit contoh tentang teori yang ada di teori Gestalt. Yang pertama, otak dan pengalaman sadar. Otak hanya memproses stimulus-stimulus yang pada saat kita mengalami kesadaran dan akan memperoleh hasil belajar ketika otak dalam keadaan sadar dan masuk ke dalam pengalaman. Contohnya, ada dua orang lawan yang sedang berbicara, tetapi lawan bicara tersebut sedang melamun, dan otomatis pada saat itu yang sedang melamun tersebut tidak mendengarkan apa yang temannya bicarakan. Hal tersebut dalam komunikasi mereka menjadi tidak baik karena lawan tersebut tadi mengalami melamun dan tidak mendengarkan apa yang lawan bicaranya katakan. Yang kedua, tentang disequilibrium. Individu ingin menyelesaikan masalah yang belum terselesaikan karena masalah yang belum terselesaikan menyebabkan kecemasan. Contohnya, pada satu TS hanya diberi waktu sekitar 15 menit, tetapi soal tersebut berupa uraian. Maka hal tersebut dapat mengakibatkan suatu kecemasan di mana yang mepet deadline tapi harus menyelesaikan tugas secara uraian tersebut. Yang ketiga, tentang P-phenomenon. P-phenomenon ini adalah alat untuk belajar sehingga kita melihat sesuatu dari hasil belajar kita, tetapi apa yang kita lihat
dimaknai berbeda oleh otak. Misal contohnya, ketika seorang melihat sambal atau cabai, di mana pengalaman sebelumnya ketika ia memakan tersebut, maka ia dapat mengakibatkan sakit perut. Oleh sebab itu, ketika ia melihat kembali sambal atau cabai, maka dia tidak mau menyentuh atau memakannya karena pengalaman dari sebelumnya. Itu saja sedikit penjelasan mengenai contoh teori Gestalt. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.